Pertanyaan kali ini adalah, tahu kalau emosi dan amarah nggak menyelesaikan, tetapi kenapa susah sekali mengontrol dan akhirnya menimbulkan penyesalan, terutama kepada orang terdekat. Amarah dan emosi itu merupakan masalah yang dihadapi dan dimiliki oleh kebanyakan orang. Tidak terkecuali saya ataupun orang-orang lain mungkin yang kita lihat mungkin sudah cukup sabar atau bisa mengontrol emosinya, itu sebenarnya bukan karena kita tidak memiliki amarah atau emosi. Amarah atau emosi itu adalah sebagian dari hasil yang timbul dari proses alami otak manusia yang mungkin sering kita dengar sebagai istilah fight or flight. Jadi itu adalah reaksi yang timbul ketika otak kita itu menganggap suatu kejadian adalah sebuah ancaman dan otak ini berusaha untuk melindungi diri kita, maka menimbulkan reaksi-reaksi tersebut. Dan itu yang membuat ketika kita marah, kalau kita mencoba merasakan apa yang terjadi dalam tubuh kita, yang pasti adalah detak jantung kita akan bertambah lebih cepat. Mungkin sebagian dari kita akan berkeringat di telapak tangan dan kita merasa otot-otot kita itu sedikit lebih mengencang ya. Mungkin peredaran darahnya terasa lebih cepat, muka kita menjadi merah, dan itu sebenarnya adalah persiapan diri kita untuk melakukan fight or flight. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa memahami bahwa amarah sendiri itu bukanlah suatu hal yang kita anggap kayak sebuah kekurangan atau kelemahan dari seorang manusia. Kita harus memahami bahwa amarah ataupun jenis emosi negatif yang lain itu hanyalah hasil dari proses alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kalau kita sudah menyesal, kita sudah menyadari bahwa amarah yang berlebihan, yang tidak terkendali itu tidak baik terhadap kehidupan kita, maka itu sudah langkah awal yang baik, ya. Artinya kita sudah menyadari bahwa hal ini perlu dilakukan sesuatu. Ada yang perlu dikendalikan, ada yang perlu diubah. Setiap kali kita menyesal, saran saya adalah untuk memahat perasaan itu baik-baik di dalam hati kita. Rasakan benar-benar penyesalan dan rasa bersalah itu, supaya lain kali ketika kita mau emosi atau marah, perasaan itu akan muncul dan akan mengingatkan diri kita bahwa apakah kita mau marah tidak terkendali dan akhirnya nanti akan merasa bersalah lagi. Nah, itu mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa emosi dan amarah itu adalah sebuah bentuk kelebihan energi. Ya, jadi emosi itu adalah energi yang dimiliki oleh manusia. Daripada kita melampiaskan energi tersebut mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti berteriak ataupun misalnya merusak benda-benda di sekitar kita ataupun menyakiti orang-orang di sekitar kita, maka cobalah untuk menggunakan energi ini untuk hal lain yang lebih positif dan produktif. Misalnya berolahraga. Berolahragalah yang sangat-sangat keras untuk bisa menyalurkan energi itu. Ya, kita akan bisa melihat perubahan dalam diri kita ketika kita sudah berolahraga begitu keras. Misalnya kita pergi nge-gym ataupun kita lari beberapa kilometer sampai tubuh kita itu sudah menyalurkan semua kelebihan energi tersebut. Biasanya orang-orang yang sudah mengerti rasa sakit, rasa lelah dari olahraga, itu emosinya dan amarahnya yang tidak terkendali akan berkurang cukup signifikan. Walaupun memang tidak langsung jadi orang yang penyabar atau mungkin gak gampang marah, cuman itu akan sangat membantu. Yang ketiga adalah kita bisa mencoba untuk melakukan meditasi ya, untuk menenangkan. Nah, ketika meditasi ini kita bukan hanya sekedar diam atau tidak melakukan apapun, tetapi kita mencoba untuk memikirkan tentang hal ini. Cobalah untuk merenungkan apakah amarah kita ini berguna atau amarah kita ini lebih banyak menghasilkan hal-hal yang negatif yang merugikan diri kita dan keluarga kita. Dan ketika kita meditasi, cobalah untuk membayangkan orang-orang yang kita rasa sangat dekat dengan kita dan orang-orang yang sangat kita cintai dalam hidup kita. Cobalah kita untuk membayangkan apakah dengan emosi dan amarah yang berlebihan ini kita dapat menyakiti orang-orang tersebut.
Dan apabila jawabannya adalah iya, maka ketika meditasi ini cobalah untuk benar-benar merasakan rasa penyesalan dan rasa bersalah tersebut, bahwa dengan ketidakmampuan kita mengendalikan emosi, ternyata kita sudah melukai orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Sebenarnya emosi dan amarah ini akan menjadi penting karena ada hubungannya dengan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita hidup seorang diri, tidak ada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, tidak ada orang-orang yang kita cintai, maka sebenarnya amarah dan emosi ini menjadi masalah kalau misalnya kita mulai melampiaskannya kepada orang yang kita cintai. Maka saya menyarankan ketika meditasi, bayangkanlah wajah-wajah orang tersebut. Bayangkanlah momen-momen ketika kita tanpa disadari telah menyakiti orang-orang tersebut. Dan saya ingin menggunakan hal itu sebagai batu loncatan, ya, sebagai penanda bahwa kita akan berkomitmen, kita akan berjanji pada diri sendiri bahwa mulai hari ini juga, mulai detik ini juga, kita akan mencoba untuk menyalurkan energi amarah ini ke hal yang lain dan tidak melukai orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adalah kita tetap harus memperhatikan fokus, makna, dan tindakan kita setiap hari. Artinya adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah yang bisa membuat kita menjadi emosi, maka kita harus melihat dari 3 poin ini, yaitu fokus, makna, dan tindakan. Saya akan memberikan contoh yang sederhana, ya. Jadi misalnya nih, yang membuat kita marah adalah pasangan kita yang kurang memahami kita. Misalnya pasangan kita suatu hari nada bicaranya judes sama kita. Kalau misalnya kita tidak mencoba melihat fokus, makna, dan tindakan dari sisi yang lain, maka kita juga akan tersulut. Kita juga akan lebih marah atau tersinggung dan akhirnya mengakibatkan emosi yang tidak terkendali tadi. Namun apabila kita mencoba untuk melihat fokus, makna, dan tindakan dari sisi yang lain, maka mungkin kita dapat melihatnya seperti ini. Dari fokusnya, daripada kita fokus terhadap perilaku pasangan kita ini yang membuat kita marah, maka ada baiknya bila kita berfokus pada hal-hal yang membuat kita senang. Misalnya anak-anak kita, atau mungkin kita fokus terhadap masa-masa indah atau masa-masa menyenangkan dengan pasangan kita, atau mungkin kita fokus dengan perbuatan-perbuatan baik pasangan kita. Nah, ini akan membuat kita itu lebih tenang, membuat kita itu lebih terkendali, ya, karena semua hal itu terjadi di dalam kehidupan kita dalam suatu panggung yang sama, baik itu hal-hal positif atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang membuat kita marah, itu semua terjadi bersamaan. Tergantung bagaimana kita bisa meletakkan fokus di kejadian apa. Jadi kita bisa mengartikan perilaku orang lain yang membuat kita marah tersebut dengan makna yang berbeda. Misalnya kembali lagi dengan contoh tadi, kalau pasangan kita judes, mungkin makna yang kita tangkap adalah, oh, pasangan kita kok nggak perhatian, atau pasangan kita kok galak banget sama kita misalnya. Tetapi kalau kita mau mencoba mengubah makna yang lain adalah kita dapat menggantinya, misalnya seperti, oh, ternyata pasangan kita hari ini lagi capek, atau mungkin pasangan kita lagi butuh perhatian lebih, butuh kasih sayang lebih dari diri kita. Nah, maka makna seperti ini membuat kita menjadi lebih berbesar hati dan lebih bijak dalam mengambil tindakan. Dan ini masuk ke hal berikutnya, yaitu tindakan kita. Kalau misalnya ketika kita merasakan mau marah atau merasakan emosi, tindakan kita dalam beberapa menit pertama itu adalah yang paling penting. Saran saya, kalau misalnya kita marah, biasanya orang ketika marah itu tindakan awalnya kan mungkin langsung berteriak, atau mungkin langsung menunjukkan ekspresi muka yang gak seneng, atau mungkin langsung mukul, ngebanting barang, dan sebagainya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi beberapa menit awal ketika kita mau marah, cobalah untuk melakukan yang lain yang dapat mengalihkan emosi tersebut. Mungkin kita bisa mencoba untuk tarik nafas yang panjang, kita bisa coba untuk minum air, atau sekedar pergi dari tempat tersebut, ya. Jadi kita ke tempat lain, kita duduk diam, mungkin kita membaca buku dan sebagainya. Nah, jadi hal itu membuat kita tidak melakukan hal-hal yang negatif akibat amarah kita. Kita harus memahami bahwa amarah dan emosi itu tidak bisa begitu saja ditekan atau dipendam, karena hal itu adalah sebuah energi yang
sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif dan positif. Kita selalu bisa mempunyai pilihan untuk memilih apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan ketika kita marah. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita sedang dalam puncak kemarahan kita ini masih mempunyai kesadaran sebagai seorang manusia. Ketika kita lagi marah-marahnya, kita masih bisa punya pilihan untuk berhenti saat itu juga, atau mencoba untuk menarik nafas panjang saat itu juga. Ini menunjukkan bahwa walaupun ketika kita sedang dalam puncak kemarahan, kita tetap tidak dikendalikan oleh marah. Kita tetap tidak dikendalikan oleh emosi kita sendiri. Artinya adalah kita sebagai manusia akan selalu mempunyai kendali atas pikiran kita sendiri dan juga perbuatan kita sendiri.